Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari tugas yang kami kerjakan dengan judul Perhitungan Perkerasan Lentur dengan metode ASTO 1993 dan Bina Marga dengan mata kuliah Struktur Perkerasan Jalan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adela Kanisa, kemudian ada saya sendiri, Nur Afnianita Rahman, kemudian ada Farhan Anugerah YP, selanjutnya dari Fal Ahmad Farid dan Muhammad Said Insan Kamil. Selanjutnya, untuk outline yang akan kami bahas pada kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga data lapangan, yang keempat analisis dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan, jalan merupakan salah satu prasarana perhubungan darat yang mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian, sosial budaya, pengembangan wilayah wisata, dan pertahanan keamanan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pada pembangunan jalan nasional, bagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan. Kondisi jalan nasional di sejumlah daerah di Indonesia berdasarkan data yang ada dalam kondisi rusak sehingga membutuhkan perbaikan. Jalan nasional yang kondisi baik hingga kini mencapai 49,67%, kondisi rusak sedang 33,56% dan rusak 13,34%, sedangkan jalan nasional yang rusak parah mencapai 3,44%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Kanisa. Jadi selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada perkerasan lentur atau flexible pavement, yang merupakan perkerasan yang sangat banyak digunakan jika dibandingkan dengan perkerasan kaku. Konstruksi perkerasan lentur menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapis permukaan dari struktur perkerasan lentur ini merupakan campuran agregat yang bergradasi rapat. Yang kedua ada lapisan konstruksi perkerasan lentur. Konstruksi perkerasan lentur terdiri atas lapisan-lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan tersebut kemudian berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkannya ke lapisan di bawahnya. Adapun lapisan konstruksi perkerasan lentur terdiri dari lapisan permukaan atau surface course, lapisan pondasi atas atau base course, lapisan pondasi bawah atau subbase course, dan lapisan tanah dasar atau subgrade. Next. Selanjutnya ada perencanaan perkerasan lentur metode ASTO 1993. Metode ASTO adalah metode yang berasal dari Amerika Serikat yang telah dipakai secara umum di seluruh dunia, serta diadopsi sebagai standar perencanaan di berbagai negara. Metode perencanaan tebal perkerasan lentur dengan metode ASTO 1993 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan beban lalu lintas, lalu menentukan data tanah dasar, kemudian menentukan reliabilitas, lalu menentukan faktor drainase, menentukan indeks permukaan, menentukan structural number, dan yang terakhir menentukan tebal lapisan perkerasan. Selanjutnya, untuk perencanaan perkerasan lentur metode Bina Marga, metode manual desain perkerasan jalan atau MPD adalah berisi ketentuan teknis untuk pelaksanaan perkerasan, desain pekerjaan jalan yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Marga. Pada metode Bina Marga, parameter-parameter yang digunakan untuk menentukan tebal perkerasan lentur terdiri atas umur rencana, faktor pertumbuhan lalu lintas, dan beban sumbu standar kumulatif. Adapun metode perencanaan tebal perkerasan lentur dengan metode Bina Marga adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu menentukan umur rencana, lalu yang kedua menentukan nilai-nilai ESA 4 dan atau ESA 5 sesuai umur rencana, kemudian menentukan tipe perkerasan, lalu menentukan segmen tanah dasar dengan daya dukung seragam, menentukan struktur pondasi perkerasan, menentukan struktur perkerasan yang memenuhi syarat dari bagian desain yang sesuai, kemudian menentukan standar drainase bawah permukaan yang dibutuhkan, dan yang terakhir menetapkan kebutuhan daya dukung tepi perkerasan. Ini ada data-data lapangan yang kita
miliki. Pertama, data lapangan. Untuk data lapangan yang dengan kode 1.1 ada berjumlah 2.000 kendaraan dengan jenis kendaraan pickup, Jeep, dan angkot dengan golongan kalau di SMK Bina Marga itu 2, 3, dan 4. Terus untuk kode 1.2 dengan jenis kendaraan truk sumbu 2 itu sebanyak 1.650 kendaraan per harinya dengan kode 6A.1. Lalu untuk kode kendaraan 1.2 dengan jenis kendaraan bus besar sebanyak 500 per hari dengan kode 5B. Lalu untuk kendaraan dengan kode 1.22 sebanyak 500 kendaraan dengan jenis kendaraan truk sumbu 3 dengan golongan 7A.1. Lalu untuk kendaraan terakhir 1.22 sampai 222 sebanyak 500 kendaraan untuk jenis kendaraan truk semi trailer dengan golongan 7C.3. Next. Terus juga ada data kriteria jalan, yaitu fungsi jalannya jalan arteri primer dengan tipe jalan 4/2 UD, umur rencana 20 tahun, pertumbuhan kendaraan 7% per tahun, dan M semua lapisan fondasi itu 1, dan data CBR tanah dengan uji DCPT sebesar 6%. Dan untuk data hujan, kita asumsikan menggunakan data dari Kabupaten Pasir berdasarkan data dari PUPR untuk curah hujan rata-ratanya sebesar 173,24 mm per tahun. Kemudian ada analisis perhitungan dari metode AAS-HTO 1993. Next. Yang pertama adalah menentukan beban gandar. Untuk menentukan beban gandar ini kendaraan, yaitu dapat dilihat pada tabel AAS-HTO 93, sehingga untuk kode 1.1 didapatkan nilai beban gandar kendaraan sebesar 5353. Next. Kemudian menentukan nilai E. Untuk rumus cari nilai E yaitu beban gandar dibagi dengan beban grup gandar dibagi dengan beban gandar terus dipangkatkan 4. Untuk dengan beban 19,6 kN didapatkan E total kali LHR-nya 4,68, beban 68,9 kN, E total kali LHR-nya 232,32 dengan beban 137,3 kN, total kali LHR-nya sama dengan 257 dan 490,3 kN, total kali LHR-nya 234,15875 sehingga didapatkan nilai total yaitu sebesar 250,86983. Kemudian menghitung nilai faktor pertumbuhan. Dalam perhitungan nilai faktor pertumbuhan, diperlukan nilai data N yang dapat diasumsikan dengan jumlah sebesar 15, sehingga dalam perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian didapatkan nilai faktor pertumbuhan R-nya adalah sebesar 25,129%. Kemudian menentukan nilai E sal N. Dalam perhitungan E sal N, diperlukan beberapa data yang akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Didapat E sal 0-nya 9156,748,795 sehingga didapatkan nilai E sal N dengan menggunakan rumus sebagai berikut 1472639,619. Kemudian ada penentuan material penyusun untuk lapisan surface course EAC yaitu 400.000, A1 0,42, MR 425.000. Untuk lapisan base course CBR-nya 85%, A2 0,139, MR 29.000. Dan lapisan S-nya CBR dan lapisan S-nya CBR 90%, A3 0,138 dan MR 20.000. Kemudian ada tebal perkerasan
Yang pertama, repetisi beban selama umur rencana didapat 32.704 dan structure number didapat 6.500 atau 6,5 cm. Baik, selanjutnya itu analisis perhitungan bina marga. Yang pertama kita menentukan umur rencana. Dalam menentukan umur rencana ini kita bisa lihat dari tabel di mana tabel tersebut itu terbagi 3 jenis perkerasan, di mana perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan jalan tanpa penutup. Dan untuk perkerasan lentur ini eh, bisa masuk dari dua tahun, di mana tahun 20 tahun, 40 tahun, dan untuk jalan tanpa penutup ini minimumnya yaitu 10 tahun. Kemudian menentukan nilai SA5. Rumusnya yaitu R sama dengan 1 ditambah 0,01 I pangkat UR dikurang 1 dibagi 0,01 I. Sehingga didapatkan nilainya itu sebesar 2,007. Kemudian mencari LHR 2018 dan 2020. Di mana LHR 2018 ini didapatkan nilai 1024 dan LHR 2020 itu 65536. Kemudian itu menentukan tipe perkerasan jalan. Dalam mendapatkan tipe perkerasan jalan, dapat dilihat tabel 3.1 pemilihan jenis perkerasan. Sehingga tipe perkerasan yang digunakan yaitu AC dengan CTB ESA pangkat 5. Kemudian itu menentukan segmen tanah dasar. Berikut adalah tabel di mana kita tinggal di Indonesia sehingga tabel yang kita pilih yaitu dengan CBR berdasarkan pengujian DCP sebesar 0,90. Dari tabel di atas didapatkan nilai yaitu 6% dibagi 0,90 sama dengan 5,4. Kemudian itu menentukan struktur perkerasan. Dikarenakan kita mendapatkan nilai ESA 5 sebesar 9,8, maka kita menggunakan F3 yang dimana repetisi beban sumbu kumulatif 20 tahun pada jalur rencana yaitu lebih besar 50 sampai dengan 100. Kemudian itu menentukan kebutuhan pelapisan seling bahu jalan. Dengan menyiapkan fondasi yang sama dengan jalur utama, diperoleh daya dukung fondasi perkerasan bahu jalan ekuivalen 5,4%. Dari tabel 7, perkerasan tanpa penutup beraspal dan lapisan permukaan beraspal tipis mendapatkan hasil seperti berikut. Pertama, tebal total perkerasan lajur utama 525 lebih besar dari 350 mm. Tebal minimum perlu perkerasan jalan. Kedua, tebal lapisan beraspal pada jalur utama 225 mm menggunakan permukaan bahu jalan berupa lapisan pondasi agregat kelas S setebal 200 mm. Yang ketiga, untuk menghasilkan air permukaan yang meresap ke perkerasan dapat dialirkan pasang LFA kelas A di bawah LFA kelas S dengan tebal 325 mm atau 525 sampai dengan 200 mm di bawah lapisan LFA kelas S. Dari hitungan telah dihitung tadi, bisa dapat kesimpulan bahwa setelah dilakukan analisis terdapat langkah-langkah pengerjaan menggunakan metode ASTO 1993, yaitu pertama, menentukan beban ganda dari setiap kode kendaraan, menentukan nilai E total di mana didapatkan sebesar 2508 2.086.983, menghitung nilai faktor pertumbuhan R di mana didapatkan nilai R sebesar 25,129%, menentukan nilai SL N di mana didapatkan sebesar 1.402.639,619, menentukan kualitas drainase atau P di mana didapatkan sebesar 6,116, menentukan material penyusun yang di mana terdapat 3 lapisan penyusun yaitu lapisan surface course, lapisan base course, lapisan S. Kemudian menghitung tebal perkerasan didapatkan nilai
repetisi beban selama umur rencana sebesar 32.704. Lalu nilai struktur number atau SN sebesar 6.500 atau sama dengan 6,5 cm. Lalu kesimpulan kedua, setelah dilakukan analisis terhadap langkah-langkah pengerjaan menggunakan metode Bina Marga, yaitu pertama, menentukan umur rencana dengan jarak umur sekitar 20 tahun, 20 tahun, 40 tahun, dan minimum 10 tahun. Menentukan nilai ESA 5 di mana didapatkan sebesar 5.18.674,51. Menentukan tipe perkerasan di mana tipe perkerasan yang digunakan yaitu AC sebesar CTB ESA pangkat 5. Menentukan segmen tanah dasar yang dimana ini berpengaruh oleh musim sehingga didapatkan nilai TBR sebesar pengujian DCP sebesar 6% dikali 0,9 sama dengan 5,4. Menentukan struktur perkerasan F di mana F yang akan digunakan adalah F3 dikarenakan nilai ESA 5 sebesar 98. Menentukan kebutuhan pelapisan sealing bahu jalan dengan menyiapkan fondasi yang sama dengan lajur utama diperoleh daya dukung fondasi perkerasan bahu jalan ekuivalen sebesar 5,4%. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 11. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.